Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Kekuatan penghancur yang mengerikan. Api putih hijau cemerlang meledak di langit biru. Seperti gelombang api, itu menelan langit. Seketika, suhu seluruh area ini naik secara signifikan. Di dalam kota Yan, tak terhitung banyaknya orang mengangkat kepala mereka dengan bodoh dan mengamati gelombang api yang mengerikan yang telah menelan langit. Meski jaraknya ribuan meter, gelombang api panas masih menyebabkan banyak orang berkeringat. Kota besar itu benar-benar sunyi. Semua orang menelan ludah mereka di mulut kering mereka. Kepanikan menyebar dari dalam hati mereka. Jika gelombang api ini sedikit lebih rendah di atas kota Yan, tempat ini mungkin telah dimusnahkan menjadi dataran datar. Apakah ini kekuatan destruktif dari Do Huang? Betapa menakutkan! Semua orang menggigil dan mengerang dengan lemah di dalam hati mereka. Di langit biru, gelombang api berubah menjadi riak energi saat melonjak keluar dengan keras. Dengan ledakan di tengahnya, makhluk hidup di sekitarnya dalam batas tertentu semuanya menerima pukulan yang merusak. Gelombang api putih hijau dengan santai menyebar ke radius beberapa ratus meter sebelum mereka secara bertahap mulai menghilang. Di langit, dua manusia dan seekor binatang berada dalam kondisi yang mengerikan. Pukulan yang diterima oleh Eight-Winged Black Serpent Emperor S, yang memiliki tubuh besar, tidak diragukan lagi adalah yang paling parah di antara ketiganya karena ukurannya dan posisinya paling dekat dengan titik ledakan. Karena gelombang api destruktif yang menyapu, lebih dari setengah dari sisi keras di tubuh, Kaisar Ular Hitam Bersayap 8 telah benar-benar rusak. Tubuh hitamnya memiliki darah merah cerah yang berulang kali merembes dan menetes seolah-olah hujan. Di bawah sisik yang patah, beberapa luka mengerikan yang terlihat dengan mata telanjang meluas keluar dan hampir menutupi seluruh punggungnya. Sekilas, seseorang tampak samar-samar dapat melihat tulang putih yang padat. Dari 8 sayapnya, 3 di antaranya hancur akibat ledakan kasar dan sayap lainnya hanya tersisa separuhnya dengan darah segar mengalir deras. Ejekan di mata berbentuk segitiga besar itu tidak lagi terlihat. Menggantinya adalah horor yang luar biasa. Sikapnya yang menyedihkan dan mengerikan tidak lagi memiliki sedikit pun harga diri dan arogansi. Di tempat yang jauh dari Kaisar Ular Hitam Bersayap 8, lapisan es seputih salju perlahan terbuka. Pecahan es jatuh, akhirnya memperlihatkan sosok tua dengan jubah hitam yang hampir sepenuhnya terbakar. Saat ini, wajah Hai Bodong benar-benar pucat. Sudut mulutnya masih samar-samar memiliki beberapa noda darah. Dia secara acak menghapus noda darah dengan tangannya, yang gemetar tanpa dia sadari. Dalam ledakan mengerikan beberapa saat yang lalu, Hai Bodong telah menggunakan semua kekuatan yang dimilikinya untuk mengental lebih dari 40 lapisan-lapisan es Do Qi yang keras dalam waktu yang sangat singkat. Namun, pertahanan ini yang tampak tangguh dan tidak bisa dihancurkan, tampaknya dengan mudah dihancurkan di bawah gelombang api putih hijau yang memiliki kekuatan yang sangat merusak. Setelah gelombang api bergerak cepat, hanya lapisan terakhir dari lebih dari 40 lapisan es Do Qi yang memiliki kekuatan pertahanan luar biasa yang tersisa. Orang gila ini. Dia benar-benar berani bertindak begitu sembrono. Berpikir tentang nasib buruk yang akan dia alami jika pembelaannya benar-benar rusak, wajah Hai Bodong berubah menjadi hijau. Bibirnya menggigil saat suaranya yang serak memarahi. Meskipun dia mengutuk dari mulutnya, bahkan Hai Bodong sendiri tidak menyadari bahwa ketakutan untuk pemuda ini yang bahkan belum berusia 20 tahun diproduksi jauh di dalam hatinya. Setelah putaran omelan, tatapan Hai Bodong menyapu udara dan akhirnya berhenti di tubuh Xiao Yan yang tergantung di udara tanpa ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Saat ini, lebih dari setengah jubah hitam di tubuh Xiao Yan dihancurkan. Rompi inti laut,
yang diberikan Yunzi kepadanya benar-benar pecah saat ini. Sepotong besar rompi keras berwarna biru pucat perlahan turun, memperlihatkan tubuh Xiaoyan yang dipanggang sampai agak merah menyala di bawahnya. Mengepakkan sepasang sayap di punggungnya dengan lembut, Hai Bodong dengan cepat muncul di samping Xiaoyan. Dia menatap sikap Xiaoyan yang tidak sadar dan segera melirik rompi dalam berwarna biru pucat. Kejutan melintas di matanya. Kekuatan pertahanan benda ini menyebabkan dia agak terkejut. Jelas, jika Xiaoyan tidak memiliki perlindungan rompi bagian dalam ini, dia mungkin telah terbunuh di tempat oleh ledakan mengerikan beberapa saat yang lalu. Orang gila ini. Anda benar-benar berani menggabungkan dua api surgawi bersama. Sekarang, semuanya menjadi baik. Sesuatu yang Anda buat adalah sesuatu yang bahkan tidak akan mengenali Anda sebagai pemiliknya. Jika kamu mati dari tanganmu sendiri, itu akan menjadi cerita yang sangat menarik. Mengamati Xiaoyan yang berada dalam kondisi di mana nasibnya tidak diketahui, Hai Bodong tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Telapak tangannya meraih tangan Xiaoyan dan diperiksa dengan kasar. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan mendesah. Ada harga yang harus dibayar untuk menciptakan kehancuran yang begitu mengerikan. Tubuh Xiaoyan saat ini berada di ambang kehancuran total. Ini adalah pertama kalinya Hai Bodong melihat orang yang memiliki belalang kuat seperti kehidupan ini berubah menjadi kondisi yang lemah. Untuk pil ungu pemulihan spiritual, Anda tidak bisa mati sembarangan seperti ini. Dengan tangan mendukung Xiaoyan, Hai Bodong bergumam. Sialan, kamu pantas mati. Anda orang gila. Aku paling benci berkelahi dengan orang gila sepertimu. Sekelompok bajingan, brengsek. Di kejauhan, Kaisar Ular Hitam bersayap 8 akhirnya sadar kembali. Dia memarahi saat dia merasakan kondisi cedera serius di mana tubuhnya berada. Tubuhnya yang besar gemetar. Kaisar Ular Hitam bersayap 8 jelas tahu di dalam hatinya bahwa seandainya bukan pertama kalinya Xiaoyan menggunakan teratai api putih hijau yang aneh sehingga akurasi dan kontrolnya tidak tepat, saat ini dia pasti akan langsung masuk jauh ke dalam. Tingkat cedera serius. Jika saat itu tiba, dia akan melihat penurunan besar dalam kekuatannya, paling buruk, mati di tempat. Mengamati, Kaisar Ular Hitam bersayap 8, yang masih memiliki energi meskipun terluka parah, ekspresi Hai Bodong tenggelam. Dia menempatkan Xiaoyan dengan protektif di belakangnya. Afinitas es yang tersisa Douqi di tubuhnya perlahan mengalir, bersiap untuk menghadapi Kaisar Ular Hitam bersayap 8 yang marah ini kapan saja. Namun, saat Hai Bodong sedang bersiap untuk bertarung, Kaisar Ular Hitam bersayap 8 hanya mengutuk dengan sangat marah sebelum mengecilkan tubuhnya, tidak berani mendekati Xiaoyan dan Hai Bodong. Setelah berhadapan dengan cara ini selama beberapa menit, sisa sayap dari Eight-Winged Black Serpent Emperor tiba-tiba mengepak. Segera, dia berbalik dan melarikan diri di depan tatapan tertegun Hai Bodong. Sialan, orang gila ini. Anggap aku takut padamu. Di masa depan, dimanapun orang gila ini berada, saya tidak akan pergi dan ikut bersenang-senang. Orang gila, benar-benar orang gila. Kali ini saya benar-benar merugi besar. Jika wanita itu, Lu Men, tidak meningkatkan hadiahnya, aku akan membalikkan wilayahnya. Tubuh besar, Eight-Winged Black Serpent Emperor, menghadap ke cakrawala dan dengan cepat terbang. Suara makian yang dipenuhi ketakutan terus bergema di langit. Hai Bodong tercengang saat dia melihat Kaisar Ular Hitam bersayap 8 yang sebenarnya memilih untuk melarikan diri. Dia tersesat sesaat sebelum dia segera menggelengkan kepalanya, tidak yakin apakah dia harus tertawa atau menangis. Jika dia bertarung dengan binatang unik ini, yang memiliki kekuatan bintang 6 Do Huang, dalam kondisinya saat ini, dia kemungkinan besar tidak akan bisa mendapatkan keuntungan. Selain itu,
dia masih perlu melindungi Xiao Yan yang tidak sadarkan diri. Oleh karena itu, ketika dia melihat bahwa Kaisar Ular Hitam Bersayap 8 memilih untuk mundur, Hai Bodong menghela nafas lega. Setelah kejadian hari ini tersebar, anak kecil ini kemungkinan akan memiliki reputasi bahkan di benua Douqi. Dengan satu serangan, Anda menakut-nakuti Kaisar Ular Hitam Bersayap 8 yang keganasannya terkenal. Ini melibatkan keberanian yang bahkan iblis tua dari keluarga kekaisaran tidak punya. Hai Bodong menoleh, menatap Xiao Yan yang pucat dalam keadaan tidak sadar dan menghela nafas dengan iri. Betapa menakutkan, api surgawi, dan anak kecil yang gila. Setelah berseru sekali lagi untuk energi destruktif dari sebelumnya, Hai Bodong tiba-tiba mengatupkan alisnya erat-erat. Dia mengangkat kepalanya dan pandangannya mengarah ke timur dan barat. Dari kedua tempat, dua ki kuat terbang dengan cepat. Apakah kedua orang itu akhirnya datang? Mendengar sikap Xiao Yan dari sebelumnya, tampaknya dia dan Misty Cloud Sector memiliki dendam. Dalam hal ini, akan lebih baik untuk membawanya dan meninggalkan tempat ini. Hai Bodong merenung sedikit. Tatapannya menyapu ke sekeliling dan kemudian ke bawah. Membawa Xiao Yan, Hai Bodong mengepakkan sayap es dingin di punggungnya, mengubah tubuhnya menjadi cahaya yang mengalir dan dengan cepat melesat ke arah cakrawala. Setelah hilangnya Hai Bodong, langit yang telah mengalami pertempuran besar yang menggetarkan jiwa ini akhirnya menjadi tenang. Namun, ketenangan berlanjut hanya selama 10 menit lebih ketika dua lampu yang mengalir dengan cepat melesat dari arah timur dan barat. Akhirnya, mereka berhenti di lokasi di mana pertempuran besar itu terjadi. Lampu yang mengalir menghilang. Sosok manusia orang tua dan sosok manusia wanita keduanya muncul. Orang tua itu mengenakan jubah kuning biasa, coraknya yang bagus dan sikapnya yang energik memiliki perasaan yang agak berbeda dan menyendiri. Saat matanya mengamati sekeliling, mereka dipenuhi dengan martabat. Wanita itu mengenakan jubah ketat berwarna emas yang dilengkapi dengan warna ungu. Rambut hitam panjangnya ditarik menjadi bentuk seperti burung phoenix. Seorang bangsawan yang sulit disembunyikan samar-samar merembes keluar darinya. Penampilannya tenang dan indah, seperti mata air jernih di gunung terpencil. Pada saat yang sama, dia membuat orang-orang merasa menghormatinya karena statusnya yang tinggi sejak lahir sementara pikiran yang berkibar tanpa sadar akan muncul di hati orang yang sama itu. Keke, pemimpin sekte Yun Yun, dalam beberapa tahun kita belum bertemu, kedekatan angin Douqi Anda menjadi semakin terpoles. Kecepatan ini adalah sesuatu yang tidak bisa saya kejar sebelumnya. Mengamati wanita berjubah yang anggun, mulia dan di sekelilingnya, lelaki tua itu tertawa. Gunung pemecah Jialau, Douqi juga menjadi semakin kuat. Dari jarak jauh, Yun Yun sudah merasakan ki yang sombong itu. Wanita cantik berjubah itu tertawa. Aku agak tua dan tidak bisa dibandingkan dengan kalian, anak muda. Orang tua yang dipanggil sebagai Jialau melambaikan tangannya sambil tersenyum. Tatapannya melihat sekelilingnya. Saat pandangannya menyapu puncak gunung besar yang hancur, matanya menciut dan dia tersenyum lembut, sepertinya kita berdua melewatkan acara besar. Tepat sebelumnya, bukankah 4 Du Huangskis yang berbeda muncul di sini? Wanita cantik berjubah itu mengerutkan kening dan bertanya. Ada 2 ki yang tampaknya bukan orang kuat dari Kekaisaran Jia Ma. Adapun 2 lainnya yang bertarung dengan mereka, saya tidak bisa memastikan apakah mereka adalah warga Kekaisaran Jia Ma atau bukan. Lagi pula, dengan wilayah yang begitu besar, beberapa orang tua lebih suka menyembunyikan diri dan tidak akan muncul sampai mereka mati. Orang tua itu tertawa. Wajahnya berangsur-angsur menjadi sedikit mendung saat dia berkata, tapi ledakan energi sebelumnya agak mengerikan. Saya pikir bahkan jika saya yang menghadapi ledakan energi semacam ini, saya hanya bisa berakhir dengan takdir yang terluka parah.
Aku ingin tahu kapan orang kuat seperti ini akan muncul lagi di Kekaisaran Magia. Jika saya memiliki kesempatan, saya ingin berkenalan dengannya. Orang tua itu berkata dengan agak menyesal. Wanita cantik berjubah tersenyum dan mengangguk. Mata cantiknya secara acak menyapu tanah. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba berseru pelan. Dia memberi isyarat ke tanah dengan tangannya. Segera, sepotong logam berwarna biru pucat dengan cepat melesat ke langit dan dia menangkapnya dengan kuat di tangannya. Ini adalah membalik dan melihat potongan logam biru pucat yang tampak familiar ini. Sesaat kemudian, wajah cantik wanita berjubah cantik itu tiba-tiba berubah. Dia tanpa sadar bergumam, "Rompi inti laut. Silahkan pergi ke..." Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.